kalau terang mulai pertama gitu. Babun fi sidratil muntaha. Yes, kalau terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La ilaha illa Allah. Ya kalau terang buka dimerian masalah sanad ya. Jadi tentang sanad. Imam Muslim niku sak periode kalian Imam Bukhari, ya, sak periode kalian Imam Syafi'i. Sak angkatan. Jadi beliau dengan Rasulullah itu rata-rata sampai 6 rawi, rata-rata sampai napa? Rumakna. 6 rawi. Imam Bukhari kalian Imam Syafi'i kira-kira umurnya terpaut 16 tahun. Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah, kabudute 200 pinten. Sekawan, nggih pinten? 200 napa? Sekawan. Jadi Imam Syafi'i umurnya 50 pinten. Sekawan. Imam Muslim, Imam Bukhari itu junior. Jadi sama-sama muridnya Imam Waqi, sama-sama murid Imam Sinten Waqi. Makanya di Bukhari Muslim itu sering haddatsana Waqi. Kemudian oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi. Ya, oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi, as-sahhul kutub ba'dal Quran itu Bukhari dengan apa? Muslim. Karena dianggap metodologi hadisnya lebih bagus ketimbang Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu punya Musnadus Syafi'i. Tapi beliau tidak dianggap spesial masalah ilmu ruwat. Beliau lebih spesial dianggap fiqh sunnah. Orang yang bisa menganalisis sunnah menjadi ilmu fikih. Jadi beliau lebih dekat dengan gelar faqih sunnah. Orang yang bisa menfakihkan apa? Sunnah. Ya, termasuk kreatif nambah kunut barang itu Imam Sinten. Ciri utama pinter kreatif. Ciri utama kreatif nambah. Termasuk nambah kunut. Terus berhubung nabai, bawa difonis bisa. Iko, ini cerita. Ini terus iko. Ada kreatif itu artinya nabai. Nabai, rawan difonis apa? Bisa. Padahal nak nabai difonis pintu boleh. Perkara. Dia bodoh. Nabai resiko bisa. Nabai resiko apa bu? Benar-benar ngerti gitu. Kenapa ulama begitu ketat tentang sanad? Kulo nganti sana ini apal. Kulo nganti sana ini apal sanad kulo juga Kanjeng Nabi. Bahkan dari 3 guru itu kulo bisa apal. Karena setelah zaman akhir kita ini benar-benar butuh yang namanya sanad. Sanad itu satu teori ilmu jarh wa ta'dil ya. Satu sanad ilmu agama yang dari orang-orang lugu yang adil. Tapi apalan, orang lugu sing telmi sing idiot. Lugu adil apalan. Jadi kuwatul zakiron. Bahasa Arab napa? Kuwatul zakiron ingatannya. Pulau tak poso ini sering tafakur, sering tak. Termasuk pulau nu milih hadis. Jadi pulau milih hadis ini di pulau istikharah. Imam Muslim itu sekitar kalau tahun Masehinya sekitar tahun 800-an. Karena Nabi itu kan kisarannya dakwah itu 610. Ya, Nabi itu kalau Masehinya sekitar 610-an. Kalau Imam Muslim itu 200-an Hijriah, berarti 200 tahun setelah pinten Rasulullah. Berarti 800 napa? Masehinan, 800 bulan Masehi. Niki kalau cerita ben sampean tambah yakin nah ilmu pondok itu ndak kalah. Ben sampean yakin. Angger kalah mergo bento, Bang. Mustafa barang nasibe ngene. Roe wong juga sunat ngono. Wah, watane wong tenan. Nah iki gak sunat teroris. Lah iki ngaji diawati polisi. Ngaji umum kenapa? Jadi saya pengajian umum di masjid-masjid itu diawati. Wong Islam do proses ngaji odi napa? Diawati. Terus lu ya kepen di sini ngaji. Senare kok repot. Buat ini ben sampean bersaksi ya. Ini 800 Masehi. Ya. Berarti kalau dari sekarang sekitar 1400-an. Ya, sekarang kan 2009. Berarti dari sekarang pun pinten tahun. Kalau 800 berarti sekitar 1200 tahun. 1200 tahun yang lalu ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, rawi-rawi tentang Isra. Rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini. Sampeyan rasa mbak amati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafadznya tuh. Lama usriya bi Rasulillah nggih semak. Untu hiya bihi ila sidratil muntah. Wa hiya fi sama'i sadisa. Ilaiha bersamaan roh nak Gus Bak gak gawe-gawe ulama ya ora gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit ke-6 itu langit yang kayak apa? Satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi.
Yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu. Ada istilah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi min fawqiha fa yubadu minha. Langit ke-6 itu langit kalau barang ke atas jatuh juga tidak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga tidak bisa jatuh. Ini bayangkan ya. Biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran, tidak kitab ijtihad, hanya kitab nopo riwayat karena hadis itu hanya kitab nopo riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh. Itu Rasulullah sudah dawuh posisi Sidratul Muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha. Jadi kalau di situ dikobdok. Wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu. Ya, dari yang atas ya nggak bisa turun. Dari bawah ya juga tidak bisa naik lagi, sudah final. Malah maknani mau yantahi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh, itu jenis intah. Intah itu leren tapi separuh, kok itu diteruskan menang. Itu jenis mandek. Mulanya ya ada kemungkinan sama Isa Disa, Isa Sabia, mereka kata intah itu nyakang leren sampai terus, apa leren final, apa leren stempe, transit itu kan gak jelas. Nah ini kiai kuno nak mana apa? Intah. Alif ha itu hanya singkatan apa? Intah. Buatan ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat Sahihah itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa Disa itu ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu napa. Baru setelah itu ada ilmuwan-ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh, karena ada kekuatan apa, ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam sejarah kita, yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhaq, sing madak-madakna tahu terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang, termasuk Fakhrur Razi, itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipada-pada, memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sains, kemudian riwayat-riwayat dikembarkan. Termasuk karangannya Fakhrur Razi, yang tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar pinten 1000 pinten. Nah, saking Hijriah saat ini kan 1400 tuh. Nah, kalau 200 berarti pinten 1002. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah. Di mana posisi langit Sabisa adalah posisi kalau benda ke atas mayubadu bihi napa? Yantahi mayuraju bihi minal ardi, tidak bisa naik lagi. Yang dari atas juga enggak bisa turun. Lalu itu keunggulannya riwayat. Keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal. Pada akhirnya riwayat-riwayat Sahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis. Tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya. Ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didhawuhna Nabi lewat riwayat Sahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa? Sekarang. Tapi benar-benar orisinil dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat yang Sahihah yang mutasi. Ternyata Nabi sudah dawuh apa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu min. Wa ilaiha yantahi ma yubadu min fawqiha fa yubadu min. Nah, itu kan sama persis dengan teori apa? Antariksa dalam dan antariksa apa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak, saya ngaji ini saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratul Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentar Nabi tentang Sidratul Muntaha. Paham ya? Seperti ini sampean. Lah soal sampean akhirnya paham secara sains.
Salam ngaji ra tutup, paham kan? Jadi iku korban ngaji mboten apa? Tutup. Toh gurune ora paham. Jadi kadang murid bodoh mergo gurune sing napa? Jadi kadang kena salah murid ulama bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya. Jadi mana anak-anak nakal itu nak teori genetik itu bener. Nah anak nakal itu dunia sentak siapa dulu bapak. Wah anak nakal kau orang anakku, mereka bapak soleh aneh. Anak teori gen itu bener. Ya siapa dulu napa? Bapaknya. Mohon terang. Masalah sidrat itu. Mohon itu masalah sains, masalah pengetahuan. Terus yang nomor kali sing badhe kula terangaken masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'raj itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kitab Muslim ini mulai tadi sampean delok bab awal ya babu Isra'i Rasulillah. Mriki ya hina usriya bihi, hina usriya napa? Mi'raj itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'raj. Yang ada hanya bahasa napa? Isra. Dalam akidah Ahlussunnah, orang yang mungkiri Isra itu kafir karena hukmul Isra sabata fil Qur'an ini subhanalladzi asra napa. Yang mungkiri Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik. Tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa. Mergo wong paling ngingkari Mi'raj itu ketua suku Aisyah radhiyallahu anha. Wong paling ingkar Mi'raj itu Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi pendokumentasi hadis. Tapi ning dinggon angger wong pinter cerdas itu tukang istilah. Agar tukang istilah mesti ono beli, ono apa? Mulane ketikane Mbah Fadl wong alim yang karangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lamaah. Itu karangan di situ. Mbah Fadl. Itu beliau cerita, Aisyah adalah sahabat besar, perawi hadis. Tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi Mi'raj, tidak terjadi apa? Mi'raj. Padahal mubalagh rezekinya kok Isra apa? Mi'raj. Jadi Mi'raj itu bahasa ilegal. Malah kalau Mi'raj itu bahasa mubalagh, enggak ada dalam bahasa ahlul ilmi apa hanya Isra saja, tapi tidak usah apa? Tidak usah. Ini kalau terangkan, sampai keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriyah. Usriyah saja di kolbi. Kadang ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia termasuk Wahabi sekalipun. Itu meyakini Nabi itu ngalami Mi'raj dan ngalami kalamatullah, digetikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu, bahwa pas peristiwa Mi'raj, pas di Sidratil Muntaha, Nabi sempat melihat Allah. Tapi mriki Imam Muslim punya riwayat, Aisyah itu punya murid kesayangan, namanya Masruq jeneng lanang. Iku didhawuhi mbek Aisyah. Salasun man takallama bihinna faqad azuma ala wahil firyah. Hasil termasuk man za'ama anna Muhammad dan ro'a rabbahu faqad azuma ala wahid. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya faqad azuma ala wahid. Dia dusta besar, bohong besar. Masruk sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah walaqad ra'ahu bil ufuqil? Nah, tapi Aisyah kan menangan untuk bojone. Aisyah bojone sinten? Jawabe pokrol kan. Ana awalu hadil ummah sa'ala dzalika rasul. Aku wong pertama sing nakokno marjeke domir ning Kanjeng. Wah, bojo menangan. Ngono bedik tapi menangan bojo. Saya ngono kanca turu kene kok adol. Patekno wae. Ora ana ulama mesti ono bedike. Agar bedik ora ulama. Ini ahli ibadah. Ulama mesti bedik. Lho kalau nanti istikharah niku ape dadi ulama bedik ora bedik ku gampang diridani nak bedik. Niku pancen ulama lho nggih. Sing ra ulama wis ibadah itu. Ulama lho, syaratnya napa? Ulama. Kulo nu istikharah bolak-balik tentang mazhab Aisyah. Di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis, kulo nu istikharah. Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama. Dia tidak punya kepentingan apa-apa, punya kepentingan khas nopo ulama, yaitu menjaga konstitusi agama.
Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a rabbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat. Dan yusbihul khalqa. Itu yang enggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan ning Nabi. Nabi melihat Allah itu gambaran kita kan Nabi sampai Sidratul Muntaha. Di situ ada kursi, ada aras, Allah bertakhta terus jagungan bena. Iku apa karo mungkiri akidah kita bahwa Allah layak kullu fi makanin. Iku nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah urang-urang wis ora ono delok-delokan rono-ronoan. Lah mulane aku ngomong mulai dari awal tak mukadimah ya agar ulama sono ngawure, tapi niatnya apik. Paham? Iku sirine kena apa Aisyah kok nggak? Lha mergo kula ngawur dadi paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Paham ya napa? Tapi ewah semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual. Ulama seluruh dunia tidak goyah, tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a robbahu. Dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a. Tapi semantan Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa tidak ada bicara itu. Pokoknya riwayat dawuh sinten Aisyah. Meskipun dawuh Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat. Tapi jenenge ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudu ono balelone. Sampeyan ulama lho, pokoke syarat ulama lho, aja keliru. Nek muni ulama itu ulama. Nggih. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balelone. Meskipun balelo ini dengan khas pertimbangan apa? Ulama. Daripada wong bayangno nabi munggah terus ketemu Allah dawuh, Allah ning kursi ning aras, kemudian menempat. Iku nabrak keyakinan kita tentang tauhid. Allah la yutakayyaf bila kaifin walam isor. Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem ma khatara bibalik fawwah bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa, cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa. Fawwah bi khilafi. Pokoknya ada kayak itu. Nah, gak koyo iku berarti koyo iku ya ora koyo iku meneh. Berarti mirip iki ya ora koyo iku meneh. Wae lesa kamislihin apa? Lah tapi ngilangno hawa jisuk domair, ngilangno perasaan hati ngoten kan ngilang. Daripada ngono cara Aisyah diketok, pokoke Muhammad gak roh pengiran. Ya ora tau muga-muga roh sidro lho. Wong sarofku pas wek raja turu lha iku dlodoke Aisyah. Sampe sebagian riwayat itu sakit dlodoke Aisyah niku sarofku dino sing dekne diceritakno mek ratu turu. Lha iku mulai dlodok. Saking dlodoke Aisyah niku kabeh sahabat pun tentang. Cara saiki melakukan petisi. Mergo pas iku Aisyah ndak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pas iku rung dadi garwane sinten? Salim. Salah yang ngomongnya dok dindi keluwen. Wong keluwen dibantah. Keluwen apa? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama. Bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yakhullu fi makanin. Allah tidak bertempat. Allah la yutakayyaf, tidak bisa direka-reka. Tidak bisa kita imajinasikan. Tidak bisa kita khayalkan sendiri. Itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama beedora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini. Ulama satunya ada Aisyah. Mergo kuatir bayangno pangeran. Akhirnya lafaz zahir ning Quran yo ditakwil. Nah, kalau pas istiqoroh ini malah mabu malaikat Israel lho pramet dene kok mate ana wae. Lah niki lho. Niki wonten Lukman sini. Kula niku malam Jumat jam 11. Kula niku mbok trai wali mbok ulama, kok yang jelas ora awam-awam nemen. Ora awam-awam nemen. Ini niku gak awam-awam napa? Ora ngarah lah kok kowe rugen Mustafa ora ngarah. Kalau itu baru untuk Pak, ini cerita guyon sufi. Tapi nyata, baru. Kalau nak wiridan kan rakuan, sinau, bakatnya sinau, sinau. Nak sinau biasa, namun kautan, sarungan, terus butuh nak wudu mesti. Barang batal itu, sawangannya mabu malaikat Israel, aku kan paham. Biasanya bojo kula nak turu akhir awal, bojoku turu anak keloro turu. Kula teng dalem niku mboten dibatu di sini, kula bojo kula anak. Kula kiai lah ora dicak dalem kula, mesti teng pondok.
Batin Gusti mosok mati sak niki sama kan kok boten. Ari kok rawangane ya ora lara, maksudnya ya ora. Akhirnya kalau wudu balik. Santai nih, yang nanti super amati ya situ. Gak kalau melek, gak buatan istighfar, gak pede mau nih ulang macam. Kalau nih mau istighfar nih rapati ya udah, pede mau. Ini guyon gula, sama nak kerasaan tuh ini guyon. Guyon lah cerita fakta nih tuh, orang perlu tak gawe-gawe, kalau cerita apian, kalau wudu. Jadi kalau nak foto nih berjubun nih ngasih Quran sekedap nyemak mbak-mbak nih terus film. Tapi kalau keyakinan kulo niku mate wong sudu. Masih terus ndani kami supuk ras kemati wah berarti ras itu meliwat tok. Dan nanti ku delala jam 2 HP kulo menek. Kulo nu kalian balik man adik iki memang iki wafat Jumat jam 6 seprapat. Niku kanca akrab kulo teng Mas Gadang. Tiap ketemu kulo bakas kapundhut. Jam 6 seprapat lagi. Niku gak wafat. Kalau nggak ada cucu, lah ya malaikat itu sudah kena dulu terus lima tahun aku karena saya kebiasa. Ini HP kurang bro, jadi kau kurang berita awal. Si beliau itu sampai kulon senang bagas kabut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngitikan. Terus kalau tambah yakin aku wah. Jadi aku gak awam tuh kulen. Terus gak awam tuh kulen. Ya ora GR tapi rawam napa? Ya semoga syukur lah ora awam tuh kulen kudu syukur kan. Ditektir gak awam napa? Tulen. Ayo kalau cek rawat matur ra wis dari. Ya keren bisa dari lesun. Mboten iki kula cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelonya. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa dia bertahta di mana. Itu Aisyah terus memotong. Enggak ada bahwa Muhammad dan ro'an apa? Ben wong la yatakayyam wala yatakhayyam. Tapi ulama sadonya tentang Aisyah, tentang pendapatnya anak Muhammadan lam yara rabbahu itu ditentang ulama seluruh dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasabih, anut mazhab Aisyah. Sampai betul-betul tak kok buat kiai sing alim, sing iso ngaji. Jika ulama anak ana lafaz dohir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, anak Allah la yutakayyab, gak iso diandikan. Contohnya misalnya, wajah rabbuka wal malaku soffan soffan. Nah, buat maknani lahir jelas maknane ngeten. Wajah alan teko iki pas dina mahsyar. Sapa rabbuka pangeran sira? Rabbuka maknane pangeran nggih. Rabbun maknane apa? Wal malaku lan para malaikat soffan hale baris. Bagem pangeran kaya Prabowo mimpin pasukan. Pangeran kaya dirijen mimpin gerbenan. Tapi ulama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat karena ini punya resiko Allah kami selihiseun. Allah kayak bayangan kita. Apa yang terjadi? Ulama seluruh dunia mentakwil Rabbuka Rasulur Rabbika. Gimana? Sama delok tafsir. Ulama cari ambil wajah alam teko sapa Rabbuka utusan pangeran. Padahal jelas-jelas lafate Rabb. Sama mungkin delok tafsir. Andai kan pakai makna dohir, makna lafat itu kan artinya wajah alan teko sapa rabbuka pangeran wal malakulan malaikat sofa kali baris-baris. Berarti artinya dia pangeran teko bareng malaikat lah wong terus bayangno ning ngarepe wong pinggire. Malah ra karu-karuan to. Berarti pinggire arah kanane tak kirine. Terus carane iso barisan piye? Carane gerak barisan malah berber. Napa? Nyatanya ulama anut pendapatnya Aisyah, ayat kayak itu ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Itu ulama makna nih wajah alan teko apa buka utusan pangeran sira. Jadi wong bayangno sing baris yo wa Israil, wa Jibril, wa Mikail, pokoke rawuh dhewe lah. Allah baris barang gimana itu. Padahal jelas lafaznya buka loh. Lafaznya jelas apa? Jelas buka. Lah kalau sampean tangklet Gus
dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas robuka kok ditakwil Rasulullah tiga. Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ilallah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ilallah meskipun pelaku yang mubasyarah itu utusannya. Misalnya kita mati. Kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi masa Allah apa jabut nyawani rohit nganti kangelan golek ibar. Rezeki Mustafa diparingi Allah. Masa Allah tekani Mustafa paling banter ana bakul roti bayar. Allah ngrezekeni si A paling banter ana wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizkeni Allah. Kan ya Allah ora teko dhewe go gula. Masa Allah ape salam tempel ning para kiai. Paham? Padahal itu semua yo diistilahno dirizkeni Allah. Allah dirahmati Allah. Iku artine diam-diam ulama yu nganggo madzhab Aisyah paling aman. Allah ojo elok-elok to. Paham ya? Ojo elok. Allah bertakhta. La yutakayya. Laisa kamislihi napa? Syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Niki perlu sampean ngerti. Kulo sakniki niku sadar. Kulo niki saiki sadar tak sadar. Malah ning ben kulo nak mati wae merapati gelem istighfar kulo paling maca takbir. Mergo kulo niku sayem, akidah kita ini wis mantep tentang Tuhan. Ini lewat beberapa Quran hadis kita wis mantep cara melihat Allah itu kayak apa sudah mantep. Termasuk la yutakayyaf itu final, tidak bisa direko-reko dikhayal. Lah saiki sampean nak tanglet bagaimana dengan cerita-cerita bahwa Allah ngendikan tentang Nabi Muhammad, Allah ngendikan tentang Musa, Allah ngendikan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim. Lho apa susah itu kita tetap yakin Allah itu ngendikan, Allah bertitah, Allah memutuskan. Tapi apa susah itu nganggep Allah ramu basaro. Allah enggak bertindak langsung kayak dawuh Allah niki wa ma kana li basarin ayu kalimah wa paling-paling ila wahyan au miwara'i hijabin au yursilan apa? Rasulan, formatnya ya tiga itu. Allah tidak mungkin ngendikan langsung sama manusia kecuali ila wahyan au miwara'i hijabin au yursilan apa? Rasulan. Karena sampean tangkap, kenapa bisa demikian, Gus? Loh dalam bahasa keseharian Allah ngrezekeni ruhin. Prakteknya ono ngorder piring Jepang. Masa Allah sing ngorder piring napa? Paham ya? Allah ngajai kiai prakteknya ono wong sowan. Paham ya? Artinya dalam bahasa-bahasa Allah ngrezekeni itu Allah tidak bertindak napa? Langsung. Toh kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kalau aturaken. Soalnya kudu yakin. Balelone Aisyah iku cek demi tauhid. Soalnya tengene syarat-syarat dijelasno Aisyah balelo nganti kaya ngene iku lisat didaroe untuk menutup pintu yang tidak. Bukti kalau paling nyata kayak kasusnya falasifah. Falasifah itu nanti jadi murtad dalam keyakinan ahli sunnah karena terlalu mendramatisir tentang Allah. Akhirnya ono aklul awal, aklul sani, aklul salis, wujud awal, wujud sani, wujud sani. Dunia ini awalnya apa? Alam ini kodim tau ora. Alam di Allah di sini. Enggak orang gawe alam enggak piye. Terus nek gawe tujuane jare mlebu neraka kersane, jare mlebu neraka kersane karepe iku piye. Wah, ini Allah disoal terus apa? Disoal apa? Disoal. Lah apa ya enak cara ketemu. Lah tak kok ngono karep yo piye. Cara atuh piye nek ben Allah nek iso tapi tak kok ngono karep piye. Wong aku sing lakoni ra tak kok piye kowe mau tukang pengamat kok piye. Lah pengesan jape ya enak. Mau sing lakoni ra tak kok piye gitu mau pengamat nganalisis kok apa? Malah nih wong filsafat akeh sing murtad. Mergo dekne mendramatisir tentang pemikiran hakikate Allah piye. Terus Allah aksine ning makhluk iki piye, kontribusine piye. Sesuk bareng dipikir ratok. Kita Allah nak perkembangan ra roh. Dadi dekne gawe sing pokok-pokok terus sing perkembangannya gak iso mengikuti. Akhirnya wong falsafat yakin Allah ya alamul kulliyat dunal juz. Iya. Mulane terjadi murtad kan gara-gara keyakinan filsafat Allah mau gawe desain pokoknya tok, master tok, cara komputer, master tok.
Pokok-pokoknya kok bareng iku perkembangannya gak melok. Gak melok. Gak iso ngendhaleno. Cara roh DNA wis jumlah miliaran terus Arab iku gak melok-melok. Cara jurnal jus. Iku gara-gara ning ngono. Mulane Kanjeng Nabi go nyelametno umate sering dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahli. Kowe ku mikir kejadiane Allah. Gak usah mikir Allah. Kira mikir Allah paling malah rusak. Mergo mikir Allah dadi filsafat, nek filsafat lawan mur. Akhirnya santri beling aduk mikir cayu, iku ora nganti murtad, paling fasik. Mergo iku mau khalqullah, Mas. Mergo mau napa? Khalqullah. Dadi paling fasik. Mikir dhuwit kuwi paling fasik. Mikir mobil ya paling fasik. Mergo ora pangeran napa? Khalqullah. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq. Fatahli. Malane ahli sunnah ku yakin wong delok wong wedok delok dhuwit mau fasik, ora murtad. Tapi nak ngeklaim wong roh pangeran iku malah rawan apa? Ya, berhubung roh pangeran ku rawan murtad, setan ku pinter. Wong ku bangga nak wis darani roh pangeran. Akhirnya iblis godho para wali latihan iku, wali-wali latihan amatir iku. Dene medo. Lho niki kisah tenan kula guyone ulama iku cek tenanan, paham ya? Medo dadi nur terus ngaku pengen. Mulane bareng si Abdul Qadir lolos ke godane iblis, mergo faidan nuru adu abis sama. Bareng nur ana adu abis sama ngomong be Abdul Qadir, ya Abdul Qadir ana rabbuka wa tasawtu lakal muhar roman. Wis dirakatem wis suwi aku pangeran wis saiki tak bebas. Abdul Qadir terus muni ikhsa ya lain kowe iku laknat. Mergo Abdul Qadir ngerti pola-pola pangeran minimal laisa kamislihi. Jadi sinar bareng pe konser tapi. Dene duwe kaidah-kaidah tentang Tuhan itu akan muncul menjelma kayak apa itu tak. Wes ngono diperparah secara ilmu syariat, yaiku ngaku kata-kata wa qad abahtu lakal muharramat. Fa'alim tu anna wa la ya'muru napa bil fahsy. Tapi apa yang terjadi? Yang perlu jadi pengetahuan kan ngeten. Akhirnya setan kan ngaku. Walaqad atlaltu bimisi hadil waqi'ah sabina min ahli thoriq. Wong 70 luwes sing tak sesat mau nganggo model koyo ngene. Mergo mantep wis roh pangeran dibebasno terus akhire do gaya bebas. Ora itu dadi wali amatir dene. Dadi wong macem sing Husnudon darani jagat. Jo. Paham ya? Loh ini kenyataan. Artinya kan kelihatan sekali. Melihat cara si Abdul Qadir langsung ngendikan ihsa ya lain, berarti pola-pola yang mengatasnamakan Allah itu jangan percaya. Karena kita punya pakem, yaitu laisa kamislihi napa? Seu. Paham ya? Tapi masalahnya setan itu bedino ngaji Quran. Kenapa setan menjelma jadi nur jadi nar? Mergo setan ngaji Quran. Setan belajar terus. Termasuk roh pola saat Allah menampakkan diri ning Musa idro anaron faqala lihim khusus. Bareng roh anaron nyatane ini ana napa roh buka fakhlak napa nalek. Artinya pola yang ditampilkan Allah saat ketemu Musa kan roh anuro. Roh anapa? Nah itu sing dadi masalah. Sing dadi napa? Masalah karena gambaran pas Musa roh pangeran gambarane roh anapa? Terus Nuri mau ngendikan ini ana rabbuka fakhlak na'la innaka bil wasil muqaddasin apa. Lha iku memang masalah misteri. Mulane Aisyah nek garda depan wis ora ngono-ngono. Musa nur ya nur kaitane dhewe soal ana rabbuka ya urusane dhewe-dhewe meneh kok urusane dhewe-dhewe kabeh. Seon akor kabeh ora ono saling terkah. Itu kali wong undang namangan dipangan ya sego ning ngkon romanto wis sedhi dipangan ya ora rupanto sego wis ora ono hubungane pokoke cara Aisyah iku seon. Artinya indikasinya apa roh pangeran roh anuron. Tapi apa rupa nur ya ora ono hubungane cara Aisyah ora ono napa? Loh bukti bahwa teorinya Aisyah benar lihat di juz 9. Ketika Nabi Musa takok, Rabbi arini angzur ilai. Gusti, kula niku bedina ketemu jenengan mbok omah ngomongi tapi ora tau roh. Nyatane Nabi Musa isih muni Rabbi arini angzur. Mbok sakniki kula kepengin roh jenengan. Rabbi arini angzur. Jawabe pengiran apa? Qala lan taroni. Kowe ora bakal roh
Iwan bukti teori Aisyah benar bahwa nur yang menjelma saat Musa tahu Allah bukan berarti Allah jelmaannya nur. Bukti ini Musa sendiri yang jusonge cek muni Robbi hari ini anggur ilai. Bagaimana cara saya melihat engkau ya Allah? Pengiran nyatanya jawab yo jelas sekolah lantaroni. Manjen pengiran yo seni yo nak delok aku ra iso ada gunung yo iso. Dan iku yo omongan tengah sini. Nah delok aku ra iso gunung ya apa? Ya artinya makhluk ya delok makhluk kok repot. Makhluk ada delok napa pengen? Lah malah nawang sing klenek malah wah gunungnya berarti keramat. Kau tahu ditungguin pangeran malah ra karo-karuan. Digolek yaki ya. Payah meneh malah dontinti. Walakining zur ilal jabali fa ini istaqarra makanahu fa sawfa napa? Tar. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu napa? Bahasane Quran itu kan bahasa kinayah. Tajalla ketika Tuhan nampak. Tajalla itu artinya kan tajalla nurur rububiyah, apa tajalla satwatur rububiyah, apa tajalla malakutur rububiyah kan enggak jelas. Karena dalam bahasa Quran rozaqonillah nyatane kita liwat pedagang, rozaqonillah kita liwat bos, rozaqonillah nyatane liwat warisan. Enggak ada jaminan kata rozaqonillah pangeran go gula dikekno rohim. Ora ana jaminan rozaqonillah pangeran ngekek dhuwit dikekno mus. Selama ini prakteknya lewat santunan. Orang tahu pangeran dewe atau mau? Nembuat ini kalau aturakan, mereka saat ini kata toriko, kata tiang-tiang yang macam-macam tentang klaim. Panjen tiang nampun derek toriko, ini wonten man fazul basiro. Mulane nak ngaji mana kewo jaman ribet, apa buka toko bejal buris gitu. Delok ilmiah, paham ya? Delok nopo? Syekh Abdul Qadir itu pernah ditanya. Ya Abdul Qadir, ada wali baru yang mengklaim dia roh baru. Ini cara jenengan sepunti. Ada wali baru ngeklaim roh. Cara jenengan sepunti. Wali rata-rata jujur, masa wali bodoh ini. Paham ya? Jujur. Jadi bisa Abdul Qadir kan ngeten. Gua mukhikun fi qali tapi multabasun aleh. Dia ini wong jujur, ngomongnya bener. Tapi multabasun aleh, dia ini jumbo. Bener tapi nopo? Karena ini seorang wali, dia jujur. Saya Abdul Qadir komentari mukhikun fikoli, dia benar cara ngomongnya nopo? Tapi multabasun aleh. Kenapa multabasun? Ternyata begini, orang itu kalau sudah wali punya basiroh. Basirohnya wali itu punya manfaat, punya jalur khusus nembus tuh alam malakut. Ketika basiroh tuh ro'a manfazo basirotihi fayazunnu annahu ro'a robbahu wa innama ro'a nuro basiroti. Ya jawab kan gitu. Ketika basirohnya dia punya nur, kemudian nembus yang nur malakut. Dia ngira nembus basiroh itu padha karo nembus ro'a roh. Padahal dia ini mau ngerti nuro basiroti. Malah ya apa mukhikun fi qali multabasun alih. Jadi dia ini omongannya bener tapi ilti. Lah daripada repot ngoten kita ada nganggo mazhab Aisyah. Wis ora ono ngono-ngononan kabeh. Pokoke pangeran wajib disembah, diibadah. Iki ora usah dicita-cita ben roh napa? Pangeran. Wong pangeran la tudrikul absar wa huwa yudrikul. Lah nek sampean tanglet, lah nek akhirat Gus ning kiamat ning swarga. Di sana akhirat kan wis beda kabeh desain donya. Desain donya iku kan cara bahasa filsafat andaran desain wadah cara ilmu kejawen nek wopo ya alam wadah, alam jisim kok ngono semua nanti. Pokoke malah aja nah akhirat itu kan jawabannya gampang, itu alam roh ketemu bangsa napa? Roh sawangane nyambungno cek gampang. Nah ning donya udang goreng itu yang duit doyan roh pangeran barang. Wong ilinge rondo mbek pangeran yo sering eling rondo, nek kepen roh pangeran barang. Ora di duit luwih sumpek timbang ora ibadah, nek kepen roh napa? Pangeran barang. Paham, ini kalau cerita. Betapa ulama itu mesti ada yang balik, termasuk saya. Ini mulai ria untuk menjaga konstitusi apa? Agama. Kalau tidak agama ini sudah rusak. Kalau tidak ada ijtihadnya ulama, agama ini rusak. Mulai sampai ijtihad dijamin Nabi manis tahada fa'asoba falahu ajron wa in akhto'a falahu ajron wah. Wong ijtihad itu nak bener gajarane loro, nak salah gajarane sitok. Salah lho jadi ganjar. Karena kesalahannya ulama itu menjaga konstitusi apa?
Andai kan Aisyah tidak menentang pendapat Anna Muhammad dan Ro'arubau, orang semua akan yatakayabun, wayatakayalun. Akan takayuf tentang Allah itu di mana, bertahta di mana. Saat ngendikan kayak wah, dan itu ngeri. Sementara akidah kita kudu Allah la yaqulu fi makanin. Ya, tidak bertempat di satu nama. Lah terus piye? Ya pokoke lesa kami sisi napa? Ma khatara bi balik fa wa khilafin apa? Lah. Imam Ghazali termasuk ulama sing mukasyafah. Kula nu khatam Isya mbok ping pinten nganti lali. Sinau Isya khatam nganti ping lali. Terus saking seringe khatam. Niku mau nak ngendikan ngeten. La ayyana masahsun sumaya qulu sumana sumaya qulu suma ila yaumi mauti khairun min ayyat ala anillah. Wes awon ngaduk turu mangan nganti mati timbang tokak kok Allah piye karepe piye. Aku ati. Lu karena ini menggelincirkan orang banyak. Orang-orang yang mengklaim dirinya mukasabah, yang mengklaim dirinya ahlul hakikat, ya, yang meyakini dirinya wahdatul wujud manunggaling kawula ing napa? Gusti itu luar biasa tersesatnya. Sementara kita wong syariat kok ora Allah, ora nabi pikire kebodhon. Wong edan dicucuk dari nabi apa? Makome wong syariat itu pancen paling sial. Makome syariat itu paling sial. Allah ora roh nabi pikire kebodhon. Duwe ra duwe. Wah, loro. Makome wong syariat pancen apa? Loro. Ngono hukum ya jibu terus wah kuwasa. Wong hakikat gak tau ya jibu. Ora salat dhewe, ora kaji ya napa? Dua, ora tau kena ya jibu, Gak kena ya jibu roh Allah, ora melane akeh pengikute wong enak. Napa? Enak, ora tau kena ya jibu. Jarene roh napa penge? Coba sampean di Indonesia saja itu pernah terjadi sing jenenge kasus sinten Siti Jenar. Siti Jenar dipanggil Wali Songo, Siti Jenar dipanggil Wali Songo. Apa diadili? Mergo ajarane wahdatil. Ning kene ora ana Siti Jenar, sing ana apa? Lah Wali Songo malah keliru. Ngongkon utusane, ya wis ora ana Siti Jenar, Allah celuk. Mari Allah diceluk Siti Jenar. Gak ngergani Allah diceluk. Malah keliru. Lah iya sih. Pandekne makom fana iku kan liyane ra ono to, liyane ra ono sing ono Allah dari Siti Jenar ono Siti Jenar sing ono Allah. Dene ngotot sing ono Allah, mau nak pas fana kan liyane ilang sing ono. Nah, akhirnya Wali Songo malah produk keliru, ngongkone keputusan ya wis Allah lah campur. Ya malah aku. Akhirnya terjadi penghakiman syariat yang terjadi di Indonesia ini gua di Jenar diadili Wali. Dia nak teng Irak teng Timur Tengah zaman Husain Al-Hallat diadili angkatan Imam Razi. Nggih dipancung. Sing bejo di Mesra terus nyilepno. Wah, santri debat ganti kafir-kafiran ra entuk dhuwit di Mesra ra usah debat nyilepno entuk dhuwit. Mulai beto-betone wong santri. Jadi Jenar wong bener to ora debat nganti runtusan ora entuk. Nak jadi mesbar di film no dedarok beres. Enggak napa? Lah apa ke debat to barang kok. Husain Al-Hallat keblinger. Jadi sederenge Siti Jenar wonten peristiwa teng donya sinten Husain. Malane teng manaqib wonten komentar Abdul Qadir Asura Husain Al-Hallat asrotan. Walau kuntu fi zamanihi al-akhtu biadi. Husain Al-Hallat itu bisa keples. Sayang rasa angkatan dia aku. Cara angkatan dia aku tak selamat no. Terus wa analikul liman asra marfuhu min kulli muridiyya wa muhibbiya ila yaumil qiyamati akhudhu dia dihikulama asra hayyan wa maita fa inarum fi mansub. Tapi nak wong sing seneng aku nak kepleset tak selamat. Ate mau coba nakep kepleset terus jadi be. Mergo ora seneng Abdul Qadir, seneng jebare rezeki. Mulane Abdul Qadir ora iso daftar dekne termasuk seneng dekne. Paham ya? Sing seneng si Abdul Qadir bisa amat to. Lah wong manakipan pakai sesat, Gus. Iku kepengin sugih ora seneng si Abdul Qadir. Si Abdul Qadir kan ngobokno keberatan. Lho iku seneng sugih ora melok-melok iku. Mau aku diangkat panitia kan juga ada dekne. Paham? Oh seneng si Abdul Qadir niru ibadah, gak niru tirakate.
Oh perkara buka toko. Lah gunane apa dari awal manake diterangno tau ibadah 3 tahun ditugoni Nabi Khidir, tau ning alas 10 tahun nganti jaga pedan. Tau angger turu daemul wudu ngipi metu mani 40 ya dibaleni wudu ping 4. Cerita iku ora ana kabeh. Kok anane pitik unggul mbek jembar napa? Ya mesti ae Abdul Qadir enggak mengkategorikan muhibbiyan. Paham ya? Muhibbul ghina jenenge napa? Ora kenal kula lek panjenengan nang Abdul Qadir. Ora GR-GR anak pantes kenal kula lek dibang jenengan. Cara potongan nak mun potongan kenal. Ndak niku kula cerita ya, karena sekarang tuh banyak aliran-aliran yang menamakan diri macam-macam. Lia Eden, Musoddek, David Koresh di Amerika, terus aliran-aliran macam-macam. Itu rata-rata dari awal ngeklaim melihat Tuhan atau melihat Nur Muhammad. Kadang muni Allah itu kesakralan. Di bahasa halus jenenge Nur napa? Muhammad. Ya coba sekarang tentang Nur Muhammad saja penulisannya orang-orang itu kayak sefungsi Tuhan. Wong sing makanya dulu Pondok Lirboyo itu antipati mbek selawat Wahidiyah. Banyak dulu NU sampai fatwakan selawat Wahidiyah itu haram. Padahal di sini selawat. Apa NU itu gedeng selawatan boten, tapi klaim-klaim yang terjadi karena akses atau dampak dari selawat napa? Nah, selawat itu mesti apik, tapi terus ada klaim-klaim Nur Muhammad, roh macam-macam itu. Paham ya? Akhirnya daripada ruwet ngoten, riset di Zaro kanggo mazhab Aisyah gak ruwet diharam. Tapi apa betul ulama mengharamkan selawat? Ya betul mungkin. Selawat kan apa? Kalau pas rame-rame ini, aku pas pasanan neng Lirboyo ini, kelas kelas tunggal alim. Waduh, tiap pintu neng Pondok Lirboyo ditulis haram santri Lirboyo membaca sholawat, napa? Paham? Jadi itu memang masalah-masalah yang kita harus tahu. KBU tujuannya lisadid zaro'e. Sesuatu yang rawan melebar kemana-mana, baiknya ditutup diket. Termasuk cara ngeket adalah cara-cara yang kontroversial. Jadi kok Aisyah kok yakin anna Muhammadan lam yarorob. Wah, Muhammad gak roh pangeran. Wong sing darani Muhammad roh pangeran, fakot azama ala wa yufirya iku dusta napa? Besar. Padahal kita ahli sunnah sampai sekarang yakin. Nah, Muhammad roh apa? Roh. Saniki nu rame seminar-seminar tentang masalah-masalah ngoten. Kula nu jo peristiwa Lia Eden, terus peristiwa macam-macam. Kula nu nggih santri, riyen seneng dukun. Saniki ya munamuni ketemu Jibril. Padahal riyen iki kanca kula. Aliran Mahdi teng Sulawesi yo ngrasa ketemu Imam Mahdi. Nganti ana Syiah Isna Asyariyah ya perkara dekne yakin sebagai Mahdiyah, sebagai Mesihiyah. Yang perlu dicatat, sebelum Musoddek ngaku Nabi dua buku loh. Bukunya jenis Al-Masih Al-Mau'ud. Nggih mboten? Masih yang dijanjikan. Terus dia mentaut-tautkan diri, mempatut-patutkan diri, ngilo-ngilo diri, bayangno dekne Al-Masih Al-Mau'ud. Jadi intinya dekne ngaku Nabi jebule kok khazanah Islam tentang Al-Masih Al-Mau'ud. Padha ning Jawa ana Ratu Adil, ana Satya Piningit. Ning Syiah ana Imam Mahdi, ning Kristen ana Messi. Yo begitu semua. Ning Islam santri ana Nabi Khidir, jare mendolan zikir kali. Wae mitos ngoten ta ana bare. Engko sing ahli wiridan toreko jare maca kulhu 4000 penak khatam jenenge malaikat kandhayat. Wong angger wong adu napa ha? Nah, kula niku kiai salah, kula niku latar bapak kula selawat kiai, guru kula nggih kiai. Kula bedino ditamoni wong dikisip. Wingi suhune kisip sowan kula takok. Gus kula badhe cocokan kisip. Padan apa? Lah kisip sampean apa? Kula niku sing istiqomah nggih saya iki. Ngajengan apa? Itu kok aku iman ke pangeran ora omong. Oh, tak bisa-bisa iki kula. Ulama juga takut hijab bang. Kue ku hijab terus ceritanya. Tapi kalau gara-gara hijab saya itu rezeki kalau kata, nah calonan petinggi, nah macam-macam tuh. Ya semua nek mati rezekimu, rasa aja uang nggak. Rasa aja apa? Gue semangan kok hijab pemesape, gue sing syukur. Modal salam kadang kemprok, kiai ngalim lagi kadang tidak, napa dur-duran napa.
Aku lo sering ditakoki tiyang dia. Gus dinan nyai atau dijajal piye? Dari wong latihan nyai kadang dijajal. Oh, sampai bedak jajal aku. Sampai bedak aku. Ulama Quran kok dipikir jajal apa? Langgil, kiai rapati ngalim, pidato ning podium 2 jam. Panitia kangelan di podium, kangelan nyangon. Iwe disangoni akeh. Lah aku ngaji tenan ora tau podium. Oh, latihan ikhlas juara. Lah niku lho pede. Oh, pede-pede iki kula to. Oh, sing mlebu ning podium difasilitasi. Wong wis mlebu dikei mic, gak barbar to. Mboten apa? Barbar. Akhirnya ana Isra Mi'raj tuh. Mi'raj itu tambahan, paham. Mboten enten dengan kitab-kitab Islam apa? Mi'raj. Sing wonten namung Islam apa Isra. Sampeyan delok nang hadis-hadis mesti istilahnya namung Isra. Ini perlu kula aturaken nggih, mergi sampean ben ngerti. Jadi masalah-masalah teologi baiknya kita itu pakai mazhabnya Aisyah. Tapi bukan Aisyah yang anna Muhammadan namanya Rabbau. Kita tidak apa-apa tetap yakin khusus Nabi Muhammad ya Rabbau. Khusus Nabi Muhammad ya Rabbau. Tapi ayat-ayat yang tentang Tuhan itu nyatanya kita pakai Aisyah semua, seluruh ulama. Nanti taman kalau pulang lihat di Jalalain, lihat di semua tafsir. Mesti wajah Arab buka wal malaku, amru rabbika. Karena kalau dimaknani secara lahir akan fatal. Pangeran baris bareng malaikat. Wong sopan sofa hale baris-baris. Karena tak pramuka berbayangno, ning samping kanan, pramuka kiri kanan. Kiri. Kanan lagi kiri. Kanan. Lah anak Prabowo militer. Ngarep ta kiri. Wah, akhirnya wong kan bayangno dhewe. Sudah ditakok, cara hormati piye? Wah, ra ono bae. Wah, daripada ruwet-ruwet ngoten tiket ambek Aisyah napa? Mulane niki perlu nggih, pentingnya ngaji nggih ngeten iki. Terus akhirnya Aisyah ngendikano niki. Napa jenenge? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kalian walaqad ra'ahu nasilatan ukhra ditakwil. Bunu marjane teng sinten malaikat napa? Berarti nggih sami kalian wajah rabbuka wal malaku sofan sofa. Rabbuka nggih ditafsiri rasulun napa? Rabbika. Kuwi isine malaikat bos. Mun kula wacana terus. Awalam tasma'an nawaha yaqul la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhu ora iso metuhi ing Allah. Apa al absaru pira-pira peninggalan. Di Allah gak iso dijangkau mbek absar. Wa huwa halute Allah yudriku sing ngidrokno sapa Allah al absara ing absar. Wa huwa ti Allah al-latif kudat sing latif sing alus al khabiru tudrat sing bijak. Niki secara bahasa kan ngeten ya. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh absor, oleh mata, oleh penglihatan. Setelah itu Allah di sini disifati al-latif. Latofah maknane halus. Konotasi halus itu bisa didelok napa ora kena didelok. Ora kena napa? Didelok mulane la tudrikuhul absor. Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Wis ngono Allah disifati al-latif. Latif itu halus. Halus itu lebih dekat bisa dilihat apa tidak bisa dilihat? Tidak bisa kan? Mulane Aisyah yakin Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan absor. Lah mulane wau mulai awal Aisyah dawuh ra'ahu biqalbi, ra'ahu bifuad. Lah nek ngono nyatane bener Aisyah wong terusane Quran nyatane maka zabal fuadu. Maro aku ngetokno nek Aisyah ahlul Quran. Buktine dari awal Quran ndak muni maka zabal basor, maka zabal fuadu. Maro karena kalau absor la tudrikuhul absor kan peninggal mata toh. Mergo nek peninggal hati bahasa Arab basi. Nyatane tentang Tuhan atau tentang Jibril bahasa Quran maka zabal fuad bukan maka zabal ba. Lah nek ngono umpama Allah Kanjeng Nabi pirsa Allah la ya ra'ahu bikol utawa bifuad. Lah nek kan kita sambung to nggih. Nah absor mboten sah. Mboten sah ketungkaruan ayate la tudrikuhul. Mulane bener oleh komentari Abdul Qadir. Huwa muhiqqun fi qauli multabasun alaih. Basirahnya wali itu bisa menembus manfatul malakut. Kayak Nabi Ibrahim, nabi-nabi bisa menembus malakut termasuk para wali. Sama dulu tentang cerita-cerita keramatnya Abu Yazid Al-Bustami. Dia ini kan biasa cerita Abu Yazid. Urani alailah, aku bengi.
mlaku-mlaku ro swarga ro neraka takoki pangeran. Bu Yazid kowe ben bu swarga naudzubillah iki. Naudzubillah dari kan bu swarga dari napa? Kowe ben ro neraka ya naudzubillah. Kowe ben ro aras ya dari naudzubillah. Billah. Akhirnya pangeran kakak adil kepengen apa? Pulau niku kepengen jenengan tok mergo liyane niku makhluke jenengan. Wong iso kenal sing gawe kenal makhluk barang lho opo. Mulane dari terus jarene pangeran yo pancen kowe waliku tenan. Malah muda pangkat. Wah, maten wae. Malah muda apa? Pangkat. Mulane kira muda-muda pangkat ben swarga. Tapi ya HP dibagi jalur sing ora ada jalur apa? Swarga. Buatan ini ketok, nah Aisyah itu bener, kalau London, latu drikul absor. Absor mana ini kan peninggalan cerita. Kalaupun nanti melihat Tuhan itu basiroh. Nah, padahal dari awal ning surat Najm yang dibicarakan kan maka dzabal fuadu mar. Cek rujuke Allah cek Jibril tetap kaitannya maka dzabal fuad. Nggih, masalah hati. Buatan masalah absor. Nah, ngeten kan pun jelas. Jadi sampean saiki nek ana aliran sing macam-macam sampean ora kaget. Pokoke sekseni pokoke tanggal iki ngaji Gus Bak pernah diluruskan, paham ya? Napa? Lah timbang sing gawe sertifikasi MUI pondok mana sing teroris ta ora sing layak ta ora iki sepak kerja sama MUI gawe napa? Sertifikat. Lah wingi diswani mbek kiai-kiai. Gus nek ana pondok proses sertifikasi piye? Ya aku sing sertifikat sing tukang sertifikat. Oh, sertifikat itu bapak bodoh, tak kok apa? Ya aku jago ya tak kayak kiai. Ya mungkin sertifikat kalau sertifikat riset tadi jelas apa? Terus sampai gue ngaji Muslim Bukhari sertifikat yang Islam terjemah. Wah mata uang benar. Al-Fatihah. Wah mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya wa bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan al-hamdan ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya jalali wal ikram. Anna rizana wa dzurriyyatuna ma ahabbana rasulullah Muhammad rasulullah alaihim ayatika yu'allim kitab wa sayyidina wa Allahumma ya wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala khalilika Ibrahim najika Musa wa sawfika Isa man asratu khairan fika sayyidina Nuh rasulullah nabiya basyada sallallahu khususan ya Allah aulia at-tisni wa man ya Allah ausolah hadati ila sidati Indonesia wa aliyadil baldah ilahana ya Allah ilahana anta qayyumus samawati wal ardi wa anta sumat fatal zatakal aliyah somat dan al-jami' hatta nakuna ibadan bika ibadan naka ibadan fari nabi ibadika ilaika wa hatta la nabuna wa yatuna illa ilaika wa illa bika ya hayyu ya qayyum ya dzal jalal ya haqqu ya somat ya dzal izzati wal kibr Allahumma ya waqina bi syuhudika ya Allah hatta nabqa syahidina ila yaumika ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Muhammad ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.